A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Angelika Mesa Salsabila. Saya adalah mahasiswa dari program studi manajemen dakwah. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang terdapat dalam manajemen organisasi. Simak video berikut. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu manajemen atau to manage. Manajemen yaitu ilmu dan seni dalam proses pengelolaan sumber daya atau research yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Adapun beberapa tujuan dari manajemen, yang pertama mencapai tujuan sesuai target yang telah ditentukan, yang kedua menjaga keseimbangan tujuan, yang ketiga mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen meliputi 4 manajemen. Manajemen yang pertama yaitu manajemen ilmu. Di sini manajemen ilmu dikarenakan merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab dan akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Manajemen juga sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ada ilmu pemasaran, keuangan, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan yang kedua ada manajemen sebagai seni. Di sini manajemen sebagai seni merupakan cara pada mengatasi kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerjasama tim. Contohnya saja seperti dengan melakukan berbagai studi, observasi, atau praktek. Yang ketiga ada manajemen sebagai profesi. Di sini manajemen sebagai profesi lebih menuntut ke para profesional agar bekerja sesuai dengan kode etik untuk melindungi klien mereka, seperti bidan, polisi, tentara, guru, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses yaitu tahapan untuk mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Poin selanjutnya yaitu masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini lebih kita kenal sebagai POAC. POAC adalah singkatan dari yang pertama P untuk planning atau perencanaan, yang kedua O organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pengarahan, dan yang keempat controlling atau pengendalian. Untuk tahapan pertama sebagai planning atau perencanaan ini adalah tahap awal dari manajemen, di mana manajer menentukan tujuan dan cara untuk mencapai suatu perencanaan yang melibatkan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan siapa yang akan melakukannya. Adapun yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Setelah melakukan perencanaan, manajer harus mengorganisir sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian di sini melibatkan penentuan tugas dan tanggung jawab serta bagaimana mereka akan dikoordinasikan. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Pengarahan di sini melibatkan pengarahan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini juga melibatkan motivasi staf untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada controlling atau pengendalian, yaitu proses memantau dan mengoreksi kinerja organisasi. Manajer harus memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan tujuan organisasi tercapai. Masuk ke poin selanjutnya yaitu tingkatan manajemen. Di tingkatan manajemen ini terbagi menjadi 3 level. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen tingkat atas, yang kedua ada middle manajemen, manajemen tingkat menengah, dan lower manajemen atau manajemen tingkat bawah. Untuk tingkatan pertama ada top manajemen atau manajemen tingkat atas. Adalah level tertinggi dalam struktur organisasi dan biasanya melibatkan posisi teratas seperti contohnya CEO atau Chief Executive Officer, CFO, Chief Financial Officer, dan Direktur Utama atau Presiden. Manajer tingkat atas bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan menentukan arah dan tujuan organisasi.
Tingkatan kedua ada middle management atau manajemen tingkat menengah, yaitu manajer di bawah manajer tingkat atas, seperti contohnya kepala departemen atau manajer divisi. Mereka bertindak sebagai perantara antara manajemen tingkat atas dan bawah. Mereka juga bertugas menerjemahkan tujuan strategis menjadi tujuan operasional dan memastikan bahwa tugas sehari-hari dilakukan dengan baik. Selanjutnya tingkatan terakhir ada lower management atau manajemen tingkat bawah. Di sini mereka mempunyai wewenang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah. Contohnya seperti supervisor, officer manager, section manager, dan mandor. Mereka berfokus pada pengawasan dari koordinasi karyawan atas pekerjaan sehari-hari, serta melaporkan kembali ke lower management atau manajemen tingkat menengah. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam organisasi. Terdapat 6 elemen. Yang pertama spesialisasi. Di sini pengahlian dalam suatu cabang ilmu, kesenian atau pekerjaan. Maksudnya pentingnya spesialisasi dalam dunia pekerjaan yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan akan pekerja yang terampil. Yang kedua ada departementasi, yaitu pembagian menjadi beberapa departemen. Maksudnya proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Yang ketiga ada rantai komando atau chain of command, yaitu wewenang dan tugas kewajiban yang mengalir dari atas ke bawah dan pertanggungjawaban mengalir dari bawah ke atas. Maksudnya dengan menerima perintah dari satu manajer ini lebih membuat tugas terarah dibandingkan diperintah oleh banyak orang. Apabila mendapatkan tugas dari satu orang tersebut, maka karyawan memiliki tanggung jawab atas perintah itu. Yang keempat ada rentan kendali atau span of control, yaitu jumlah karyawan yang ada di bawah seorang manajer atau pemimpin. Maksudnya jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu pengelolaan kewenangan secara terpusat, sedangkan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang dari manajemen puncak terhadap bawahan. Yang keenam ada formalisasi atau bentuk aturan yang digunakan dalam suatu kegiatan. Maksudnya sejauh mana aturan dari prosedur yang digunakan untuk membuat standarisasi perilaku dan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adapun cara meningkatkan motivasi kepada karyawan agar lebih terampil lagi dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama memberi penghargaan dan pengakuan atas kerja keras dan prestasi karyawan. Yang kedua memberi peluang untuk promosi atau pengembangan karir. Yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat mempunyai komunikasi yang baik. Kelima, memberikan pelatihan dan kesempatan untuk pengembangan diri. Yang keenam, membantu karyawan menemukan keseimbangan. Adapun tipe-tipe perencanaan. Yang pertama, breadth atau kedalaman menyangkut strategi dan operasional. Yang kedua, time frame atau jangka waktu menyangkut long term dan short term. Yang ketiga, specificity atau spesifik menyangkut direksional dan spesifik. Yang keempat, frequency of use yaitu penggunaan sekali pakai menyangkut single use dan standing.